Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jemaah Allah, sebelumnya mohon maaf kajian tafsir surat At-Taubah terakhir ayat 70, di mana pada ayat yang ke-69-nya Allah menyatakan bahwasanya yang kalian perbuat wahai orang-orang munafik sesungguhnya telah diperbuat oleh orang-orang sebelum kalian, bahkan mereka lebih kuat, lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak-anaknya, tetapi kemudian mereka Allah hancurkan, Allah binasakan. Mereka larut di dalam penentangan kepada nabi-nabinya. Sama, kamu juga larut di dalam menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, dan mereka lebih kuat, lebih banyak hartanya. Allah binasakan, Allah musnahkan. Apakah kalian tidak bisa mengambil ibrah? Kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Dari sini Allah mempersilahkan orang-orang munafik agar menyudahi tindak tanduknya yang bunglon, akhirnya menunjukkan taat kepada Nabi, sesungguhnya memusuhi Nabi, akhirnya menunjukkan mualah, loyal kepada kaum muslimin, tetapi sesungguhnya ngantamin dari dalam. Allah mempersilahkan mereka agar bisa mengambil ibrah, pelajaran, di mana orang-orang yang lebih kuat dan lebih banyak hartanya telah Allah hancurkan. Siapa mereka? Orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang sebelum orang munafik yang lebih hebat dan Allah hancurkan. Ayat yang sebelumnya, ayat yang setelahnya, ayat yang setelahnya. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim ashabil Madyan wal Mutafikat. Tidakkah datang kepada mereka berita kaum-kaum sebelumnya, itu kaum Nabi Nuh Allah binasakan, kaumnya Nabi Hud yaitu kaum 'Ad Allah musnahkan, kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh Allah habisi mereka, kaumnya Nabi Ibrahim Allah berikan kepada mereka pelajaran yang sangat banyak. Washabil Madyan kaumnya Nabi Syuaib, wal Mutafikat perkampungan kaumnya Nabi Lut, Allah bahkan terhadap mereka jungkir balikan kampungnya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Apakah tidak bisa diambil pelajaran, wahai kalian orang-orang munafik? Mereka dibinasakan, dihancurkan, dimusnahkan, bukan Allah zalim terhadap mereka, tetapi itu semua adalah balasan akibat ulah mereka yang berbuat kezaliman. Itu balasannya. Sebagaimana orang-orang mukmin yang berbuat ketaatan juga balasannya sesuai dengan perbuatannya. Maka ayat yang berikutnya sekarang berbicara tentang orang mukmin. Yang sebelumnya beberapa ayat tentang orang munafik, sekarang akan berbicara tentang orang-orang mukmin. Ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu, orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, auliya ba'd, adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Disebutkan yang laki-laki dulu, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, karena di dalam Islam syariat menyatakan laki-laki lebih didahulukan daripada wanita. Laki-laki adalah pemimpinnya wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, lelaki adalah pemimpinnya kaum wanita. Sehingga disebutkan yang laki-laki dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah itu cara menyebutnya. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak, bukan. Kalau itu ala barat yang senangnya menyelisih Islam, ladies and gentlemen, nah itu barat. Jadi selalu menyebut yang wanita dulu, ladies and gentlemen. Padahal yang diajarkan Islam ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Jadi yang pemimpin adalah yang laki-laki. Disebutkan ba'duhum awliya'u ba'd. Wanita laki-laki, mukmin laki-laki, mukmin wanita, semuanya sesama mereka terhadap ikatan yang sangat kuat, ikatan yang berupa aulia, ikatan loyalitas. Ikatan loyalitas. Bagaimana wilayah loyalitas sesama muslim, sesama mukmin? Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Yang namanya kita mencintai diri kita pol-polan, la yusafu bibayani. Gak bisa diterangkan dengan kata-kata, dengan ungkapan cinta kepada diri, kadarnya kayak apa, gak bisa. Karena namanya cinta kepada diri sendiri, cintanya luar biasa sekali kadarnya. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, demikian pula kita mencintai saudara kita. Baru dikatakan beriman. Baru dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, di mana bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling mengokohkan, saling bersinergi. Jadi ada pondasi, ada tiang-tiang dibangun di atasnya, ada dinding, ada atap. Itu bagian-bagian yang saling mengokohkan, dan satu dari yang lainnya tidak bisa terlepas, satu dari yang lainnya tidak bisa terpisahkan. Itu mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Makanya Allah berfirman, ba'duhum awliya'u ba'd. Dan al-wala, loyalitas,
itu cakupannya ada pada 3. Lingkaran al-wala, lingkaran loyalitas ada pada 3 pihak: Allah, Rasulnya, dan orang mukmin. Kenapa kita loyal kepada Allah? Dia Tuhan kita yang harus kita beribadah kepadanya, yang menciptakan kita, yang memberikan segala apapun yang kita butuhkan. Maka kita loyal kepada Allah. Kenapa loyal kepada Rasulnya? Karena syariat Allah sampai kepada kita melalui Rasulnya. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, semuanya berdasarkan wahyu. Kita tidak mungkin mengetahui syariat Allah sehingga kita menjalani kehidupan dengan semestinya tanpa melalui penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat sampai kepada kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus loyal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus loyal berwala kepada Muslim, kepada mukmin? Karena mereka lah yang loyal kepada Allah dan loyal kepada Rasulnya. Mereka lah yang menerapkan syariat Allah, yang mensyiarkannya dan menguatkannya. Maka kepada Muslim kita loyal. Jadi lingkaran al-wala 3 ini: Allah, Rasulnya, dan mukmin. Hanya kepada Allah, jangan dilarikan kepada berhala dan yang lainnya. Hanya kepada Rasul, siapapun yang menyelisih Rasul tidak boleh diambil. Hanya kepada Muslim, jangan sekali-kali memberikan loyalitas kepada non-Muslim. Jangan sekali-kali. Non-Muslim, katakan Kristen dengan Kristen, sesama mereka loyal. Hindu dengan Hindu, sesama mereka loyal. Buddha dengan Buddha, sesama mereka loyal. Maka Muslim semestinya sesama Muslim harus loyal. Kok kemudian loyalitasnya dilarikan kepada yang lainnya? Keliru. Maka Allah nyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin dengan mukmin, di antara mereka ada ikatan aulia. Sebagaimana orang kafir dengan orang kafir, sesama mereka ada ikatan aulia. Yang tidak ada ikatan aulia kan munafik dengan munafik. Allah sebutkan wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Disebutkan dengan min, bukan dengan aulia. Munafik yang satu dan munafik yang lainnya, yang laki dan yang perempuan, sebagian mereka bagian dari yang lainnya. Tidak disebutkan dengan sesama mereka ada aulia. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, karena sesama orang munafik tidak ada suatu ideologi yang mereka bela-belain, tidak ada. Kerjasama mereka, sinergitas sesama mereka semata-mata hanya untuk membenci Nabi. Dan bagaimana tidak ketahuan kedoknya itu saja. Beda dengan yang kafir Quraisy, Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya, Yahudi. Mereka bahu-membahu di atas suatu ideologi tertentu, ideologi kesyirikan. Sebagaimana Muslim dengan Muslim bahu-membahu di atas suatu ideologi tertentu, ideologi ketauhidan. Kemudian kelanjutan ayat ini, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka memerintahkan ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ada yang jaga apa enggak? Dari ayat ini ada yang jaga apa enggak? Mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar disebutkan lebih
lebih dulu daripada mendirikan sholat? Apakah beramar ma'ruf bernahi munkar lebih penting daripada mendirikan sholat? Padahal kita semuanya mengetahui sholat adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruhnya baik. Dan parameter, sebagaimana parameter amalan batin adalah niat, maka parameter amalan zahir adalah sholat. Tetapi kenapa disebutkan amar ma'ruf nahi munkar dulu, baru kemudian mendirikan sholat? Ini tidak bermakna bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar lebih utama daripada mendirikan sholat. Tidak bermakna demikian. Tetapi disebutkannya amar ma'ruf nahi munkar baru sholat limunasabatil maqam. Limunasabatil maqam. Ini kan temanya loyalitas mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Bicara masalah loyalitas, maka amalan yang paling pas untuk disebut adalah beramar ma'ruf bernahi munkar sesama mereka. Jadi limunasabatil maqam. Dan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, disebutkannya amar ma'ruf dan nahi munkar baru kemudian mendirikan sholat, padahal semuanya tahu sholat semestinya didahulukan. Tetapi di sini yang lebih dahulu disebut adalah amar ma'ruf nahi munkar, menunjukkan tingginya maqam amar ma'ruf nahi munkar, menunjukkan tingginya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kata Syekh bin Baz. Jadi ini limunasabatil maqam, untuk sesuai dengan tema bicara loyalitas sesama muslim, maka sesuatu yang terbersit pertama kali adalah masalah amar ma'ruf nahi munkar. Sama seperti misalnya dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa yang disebutkan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa berikutnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi beramar ma'ruf bernahi munkar disebutkan lebih dahulu, baru beriman kepada Allah. Bukankah semestinya beriman kepada Allah dulu? Karena itu adalah fondasi segala-galanya. Kenapa beramar ma'ruf nahi munkar disebutkan lebih dulu, baru kemudian beriman kepada Allah? Sama limunasabatil maqam. Bicara masalah umat dikeluarkan untuk manusia, bicara masalah umat dikeluarkan di tengah-tengah manusia, maka poin yang terbersit pertama kali adalah agar sama mereka beramar ma'ruf bernahi munkar. Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Saya pembina pramuka misalnya. Kemudian kegiatannya dulu ada kegiatan apa, saya lupa kegiatan apa namanya. Pokoknya ditaruh di tengah hutan gitu. Cerita malam, curit malam, ya pokoknya cerita malam apa dulu gitu ya, ditaruh di tengah hutan.
Kemudian dan berangkatnya itu matanya ditutup. Sudah malam-malam matanya ditutup, kita nggak tahu jalannya. Tiba-tiba di tengah hutan, ya kadang juga bukan hutan ya, di tengah tempat yang terasing. Maka pembina pramuka apa yang sampaikan? Ini akan berlangsung sampai subuh, bahkan lebih dari subuh. Apa yang pembina pramuka sampaikan? Kalian harus bahu-membahu, harus memperhatikan kanan kiri kalian, dan jangan lupa bagaimanapun keadaannya nanti tetap sholat. Apakah sholat tidak lebih penting? Sehingga disebutkan bahu-membahu terlebih dahulu. Bahu-membahu, perhatian, jangan meninggalkan kawannya. Ini malam gelap, nanti bisa tersesat atau apa. Dan jangan lupa dalam keadaan bagaimanapun jangan tinggalkan sholat. Sholat disebutkan setelah bahu-membahu, tolong menolong, saling perhatikan. Nah itu jadi limunasabatil maqam. Limunasabatil maqam. Nah demikian juga di sini. Yang paling tampak ketika kita bicara masalah loyalitas sesama muslim adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dari sini kesimpulannya al-mahabbah al-haqiqah hiya al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Cinta sejati, cinta hakiki sesama muslim adalah jika sesama mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini ayat menunjukkan demikian. Bicara masalah loyalitas, amar ma'ruf nahi munkar disebutkan lebih dulu daripada sholat. Makanya Syekh bin Baz mengatakan agungnya amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga semestinya kita senang kalau ada orang nasihatin kita, kalau ada orang ingetin kita, karena berarti dia peduli dengan kita. Demikian pula kita menasihati mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka, karena kita peduli dengan mereka. Kalau kita tidak saling menasihati, tidak saling peduli, tidak saling mengingatkan, kan ibaratnya ada kawan di tepi jurang, dibiarkan saja, mau jatuh-jatuh, mati-mati ya, kan begitu. Tapi tidak tarik tangannya biar jangan sampai jatuh. Maka kesimpulan dari ayat ini bicara masalah al-wilayah, aulia, loyalitas sesama muslim adalah amar ma'ruf nahi munkar yang dia merupakan bukti cinta hakiki sesama muslim. Kemudian yang berikutnya, sesama muslim setelah disebutkan amalan yang paling utama yaitu amar ma'ruf nahi munkar, berikutnya disebutkan wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Sesama mereka kuatkan pendirian salat. Sesama mereka di tengah-tengah mereka kuatkan pendirian salat. Tegakkan salat dengan syarat dan rukunnya dan capai ruhnya. Apa ruhnya salat? Khusyuk. Tegakkan itu. Sesama muslim tegakkan itu. Di tengah-tengah muslim tegakkan itu mendirikan salat. Dan kalau salat sudah ditegakkan, dampaknya apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita jadi ingat sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berpesan kepada Nabi Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Warruk'is sujud, warruk'is sujud. Dan sucikanlah oleh kalian berdua, wahai Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, rumahku ini lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, yang datangnya dari berbagai penjuru, wal akifin,
untuk orang-orang yang tawaf yang berada di sekitar warga situ. Warrukai sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ada yang jaga? Ada yang jaga apa enggak? Rukka ini kan fu'al. Rukka kan fu'al. Yang berikutnya kan naatnya. Yang lebih pas adalah rukka sujud. Kan sama-sama fu'al. Rukka fu'al, sujud fu'al. Tapi Allah menyebutkan bukan warrukai sujud. Yang Allah sebutkan warrukai sujud. Kalau disebutkan sujud, ya artinya tindakan verbal. Ruku, sujud, tindakan verbal. Tapi kalau warrukai sujud, sujud di sini ada dua pengertian. Yang pertama tindakan verbal yang berupa sujud itu sendiri. Yang kedua sujud itu artinya khusyuk. Jadi sholatnya bukan sekedar tindakan verbal saja, tapi dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Karena sujud ada dua macam. Ya, tindakan perbuatan yang namanya sujud, dan juga makna satunya lagi yaitu khusyuk. Maka warrukai sujud, sholat dengan penuh kekhusyukan, itu rohnya. Rohnya sholat itu khusyuk. Maka sesama muslim di tengah-tengah mereka harus didirikan sholat. Kemudian wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Banyak sekali di dalam Al-Quran dibarengkan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Lebih 80 ayat di dalam Al-Quran. Lebih 80 ayat di dalam Al-Quran sholat dibarengkan dengan zakat. Karena itulah inti agama. Bahwasanya kehidupan beragama tidak lepas dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah baiknya hubungan secara vertikal yang disebutkan dengan sholat. Yang kedua, baiknya hubungan secara horizontal yang disebutkan dengan zakat. Jadi inti daripada keberagaman adalah dua ini, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan kepada Allah baik berupa ibadah-ibadah mahdhah, dan hubungan sesama manusia juga harus baik. Zakat dan yang lainnya yang merupakan ibadah ghairu mahdhah harus baik, karena tidak bisa kemudian Allah ridho hanya satu aspek saja, baiknya hubungan dengan Allah tidak akan ridho. Suatu ketika Nabi dilaporin, ya Rasulullah, ada wanita qawamah shawamah. Qawamah ahli salat, shawamah ahli puasa. Bukan sekedar qa'imah sha'imah. Kalau qa'imah sha'imah artinya wanita yang menunaikan salat dan menunaikan puasa. Bukan, tapi lebih dari itu. Qawamah ahli salat, shawamah ahli puasa. Tapi dia buruk kepada tetangga, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Iya finnar, dia di neraka. Jadi inti di dalam keberagamaan ya ini, baik secara vertikal dan baik secara horizontal, dan di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 80 kali dibarengkan sholat zakat. Yuqimuna sholat wa yutuna zakah. Kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati apapun yang merupakan ketetapan syariat, yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Disitulah loyalitas sesama muslim. Amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk patuh sepenuhnya kepada syariat. Apa yang merupakan perintah dikerjakan, apa yang merupakan larangan ditinggalkan. Disitulah loyalitas sesama muslim. Dan sesama muslim tempatnya di situ. Maka kalau ada muslim gak mau amar ma'ruf nahi munkar, dipertanyakan walaknya. Kalau ada muslim diingatkan masalah sholat marah, dipertanyakan walaknya.
Sesama muslim tidak menunaikan zakat, itu yang wajib, sedekah wajib, atau tidak infak, sedekah yang sunnah, dipertanyakan walahnya. Karena ini perkara-perkara yang harus ada. Mereka diikat dengan perkara-perkara ini. Sesama muslim diikat dengan perkara-perkara ini. Nah, kelanjutan ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah. Ulaika mereka yang bagaimana? Yang di atas tadi. Mereka yang di atas tadi, yang sesama mereka diikat dengan amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan menunaikan apapun yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka itulah sayarhamuhumullah, orang-orang yang akan Allah limpahkan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah limpahkan rahmat. Menunjukkan apa? Menunjukkan untuk meraih rahmat Allah itu dengan berbuat. Untuk meraih rahmat Allah itu dengan berbuat, bukan dengan meneng-meneng baik tidak berbuat. Tetapi untuk meraih rahmat Allah harus dengan berbuat. Jadi coba perhatikan kita ayatnya. Setelah disebutkan sesama mukmin harus ada loyalitas di antara mereka untuk amar ma'ruf nahi munkar, berikan sholat, menunaikan zakat, mematuhi, mentaati seluruh apa yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang Allah limpahkan rahmat, orang-orang yang akan Allah limpahkan rahmat. Menunjukkan untuk meraih rahmat harus berbuat. Dan di dalam beberapa ayat yang lain juga demikian. Misalnya Allah berfirman, wasi'at rahmati kulla syai' fas'aktubuha lilladzina yattaqun. Kata Allah, rahmatku mencakup segalanya. Rahmatku mencakup segalanya. Dan aku akan tetapkan rahmat tersebut lilladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya berbuat. Setelah ada keimanan, maka dia menjadi orang yang berhati-hati, menjaga diri dari neraka, menjaga apapun yang bisa menjerumuskan ke neraka. Itu namanya takwa. Fasa'atubuha lilladzina yattaqun, akan aku tetapkan rahmat tersebut yang sangat luas untuk orang-orang yang takwa. Ini menunjukkan rahmat itu diraih dengan berbuat. Juga disebutkan di dalam ayat yang lain, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmatnya Allah. Jadi yang dikatakan berharap rahmatnya Allah, di mana harapannya betul, adalah orang yang berbuat. Ada orang-orang yang berbuat ini dan mengharapkan rahmat Allah, di mana surga tidak akan dimasuki kecuali dengan rahmat Allah, dan rahmat diraih dengan berbuat. Kalau ada orang tabur benih, kemudian dirawat hingga tumbuh, dirawat ketika sudah tumbuh, matun, tahu matun, rumput-rumputnya dibersihkan, diairi, jadilah dia bibit, kemudian ditebar, dipanen, ditanam, kemudian diopeni sampai panen. Itu namanya mengharapkan panen, berbuat. Tapi kalau orang kemudian nggak berbuat apa-apa, saya pengen panen padi, itu namanya ngelamun, itu namanya berangan-angan kosong. Kalau kata dari ulama adalah al-amali ru'usu amwalil mafalis. Ini sekedar ungkapan para ulama. Bengong atau berangan-angan kosong itu model hartanya para orang bangkrut. Orang pengen sukses, modalnya ya berbuat.
Tapi kalau ada orang modalnya angan-angan pengen ini, itu namanya modal hartanya orang bangkrut. Jadi untuk meraih rahmat Allah harus dengan berbuat ihsan. Kita ihsan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.